yang pasti kalau di Kosek Lab Perjanjian Darah yang memiliki peran sebagai eksekutif produser itu ada banyak ya. Dan aku di sini lebih memilih untuk tentu ya banyak masukan-masukan dan lain-lain. Tapi aku di sini memilih untuk lebih mengikuti yang sudah pernah yang sudah lebih sering gitu. Contohnya Robert Roni, beliau membuktikan bahwa film-film dia banyak yang sukses, juga Kosek yang sebelumnya. Jadi aku lebih mengikuti langkah-langkahnya dengan memberi mungkin beberapa masukan gitu. Tapi pada akhirnya kalau dari aku di sini untuk belajar, dan di sini bukan untuk mentang-mentang seorang yang sudah langsung mau ini enggak gitu. So aku lebih kayak mengikuti jejak-jejaknya dia dengan memberi beberapa masukan. Biasanya yang kamu tertarik untuk memberikan masukan di aspek apa dia? Ya banyak lah, dari banyak beberapa hal, dari adegan sampai dengan bentuknya seperti apa gitu kan. Mungkin dari segi umur yang berbeda aku bisa kasih masukan atau ngasih pandang dari anak-anak angkatan aku gitu. Sebetulnya Romo Thomas itu karena di yang Kosek Lab sebelumnya dia justru kehilangan iman, dan pada akhir filmnya dia mendapatkan imannya kembali. Dan di sini dia pakem bahwa dia adalah seorang pastor eksorsis. Namun dia tidak sadar bahwa dia merasa dia harus lebih banyak yang dia pelajari. Gimana caranya? Justru mungkin aku sedikit mengingat kembali perasaan apa yang Romo Thomas rasakan pada akhir film sebelumnya gitu. Jadi di sini dia mulai journey baru yang bisa dibilang dia masih sedikit buta tapi dengan percaya diri yang tinggi. Padahal dia harus lebih banyak belajar dari Romo Rendra lagi. Sebetulnya perbedaan pasti ada dari Romo Rendra dan Romo Thomas, karena setiap melakukan eksorsisme kepada entitas berbeda itu pasti caranya berbeda. Dan di film ini kalian bisa melihat sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya dan sesuatu yang lebih besar. Yang Romo Rendra yang ada di teaser yang Romo Rendra sempat bilang. Ya, kan kalau di teaser tuh kalau teman-teman dengar Romo Rendra sempat dialog ada ngomong bahwa dia aja belum pernah nih mengenal entitas ini, dia belum pernah bertemu bahwa ini ada sebuah entitas Revival itu tadi. Ya berarti kan sesuatu yang di luar dari apa yang dibayanginnya dia gitu. Sedangkan Romo Rendra aja sudah melakukan eksorsis itu udah cukup lama. Berarti there's something yang besar yang dihadapi oleh Romo Rendra dan Romo Thomas gitu. Tentunya kalau di dalam ilmu exorcism atau kita bicara tentang workshop yang kita dapat, tahapan doanya itu juga nggak sama. Jadi semakin besar dia akan naik lagi. Jadi ada doa yang berbeda yang memang kita lakukan untuk di level yang lebih besar lagi. Gitu. Itu yang kita pelajari dan kita dapat bimbingan dari Pastor Ruby ini yang memang dia praktek exorcism yang memang sudah dan itu sudah kayak disahkan oleh Paus Vatikan. Gitu. Secara basic sebenarnya kan ini karakter ini memang udah muncul di yang pertama ya, bahwa kita udah ngeliat bahwa Thomas seperti ini, Rendra seperti ini gitu. Dari sudut yang pertama itu kita bicara lebih banyak tentang latar belakang Romo Thomas. Kalau kita nonton memang itu dibicarakan tentang bagaimana seorang Romo Thomas yang hampir kehilangan faith-nya gitu, akhirnya dia bertemu dengan Romo Rendra, akhirnya dia ikut bersama Romo Rendra yang memunculkan lagi faith-nya dia terhadap Tuhan, dia kembali iman yang kuat. Nah, di level yang berikutnya ini kita bicara tentang lebih banyak cerita latar belakang Romo Rendra, tentang masa lalu dari Romo Rendra itu yang nanti mulai terbuka di situ. Kenapa sih sebenarnya Romo Rendra akhirnya memilih hidup untuk menjadi seorang Romo? Karena cukup menarik buat aku personally, itu cukup menarik bagaimana kita bisa mengetahui latar belakang Romo Rendra. Itu kan sangat relate dengan juga masyarakat yang ada di luar sana ya. Mungkin
karena masa lalu akhirnya dia memutuskan untuk melakukan ini dan itu, atau karena masa lalu akhirnya dia punya masalah atau punya situasi yang seperti ini dan itu, yang akhirnya membentuk dia menjadi yang present yang sekarang ini. Nah ini yang buat aku menjadi sebuah perbedaan secara karakter develop untuk khususnya buat Romo Rendra. Kalau tadi aku sempat dengar bahwa Romo Thomas juga punya ada developing yang baru mengenai bagaimana dia ternyata merasa seperti di atas awan, tapi sebenarnya juga ada situasi yang akhirnya membuat dia tersadar bahwa dia masih perlu banyak belajar. Itu yang benar. Dan film ini yang buat aku suka adalah dia tetap menggambarkan bahwa Romo ini adalah seorang manusia biasa yang juga punya masa lalu, punya kepahitan, punya masalah, ada hal yang sifatnya personal dan segala macam. Ya itu tadi bahwa ya itu tadi. Iya itu tadi. Apalagi ya? Kalau dari segi filmnya kita bekerja dengan sutradara yang berbeda dibanding yang sebelumnya. Ya. Dan yang pasti feel-nya juga akan berbeda, ya kan? Dan juga aku bisa bilang bahwa di Konsep Gelap Perjanjian Darah ini lebih besar lagi, dalam arti lebih megah, lebih mewah lagi. Dan bahkan kita juga udah dipercaya untuk ditayangkan di IMAX juga selain di bioskop-bioskop lain. Dan aku rasa di sini perperangan antar manusia dan entitas Tuhan, dan selain itu juga ada perperangan antar batin di masing-masing karakter yang bisa lebih terlihat lagi. Tapi sebetulnya kalau sebagai penonton kita nonton Konsep Gelap Perjanjian Darah itu tanpa menonton yang sebelumnya bukan berarti kita nggak akan ngerti. Makanya kenapa nggak disebutnya bukan Konsep Gelap 2, tapi disebutnya Konsep Gelap Perjanjian Darah. Jadi kalau kalian nonton filmnya Konsep Gelap Perjanjian Darah pun itu nggak ada masalah. Karena kan kasusnya juga beda kan. Ya. Dan itu juga ada seperti nggak akan ada perasaan asing bahwa kita saat melihat Romo Rendra atau Romo Thomas atau karakter yang lain, ini siapa, kok kayak nggak kenal tapi udah kayak harusnya kita kenal. Enggak. Justru kalau nonton film Konsep Gelap Perjanjian Darah ini kayak dikenalkan ulang kembali dengan permasalahan baru. Kalau udah nonton yang sebelumnya juga nggak masalah gitu. Jadi justru Mau dibalik juga nggak apa-apa, nonton Konsep Gelap Perjanjian Darah dulu abis itu Konsep Gelap. Iya, nggak ada masalah. Jadi ini bukan kayak lanjutan, tapi satu jagat dengan cerita yang berbeda. Menonton yang manapun duluan apa-apa. Karena kan kasusnya beda. Iya. Ceritanya pasti berbeda, tapi dengan karakter yang sama. Iya. Dan juga banyak karakter-karakter yang nggak ada di sebelumnya seperti karakter mereka. Ya, first of all aku mau bilang, jadi dalam setiap project di mana aku terlibat, di baik itu film drama kayak komedi kayak horor, kenapa aku memilih berada di film tersebut? Karena aku yakin aku akan mendapatkan sesuatu pelajaran yang baru. That one point. Nah, kalau untuk di perjanjian Kuasa Gelap dari yang pertama terus Perjanjian Darah ini, tentunya kita bicara kita tahulah tentang misalnya aku punya iman Kristen gitu kan. Tapi tentu di satu sisi juga banyak hal yang aku belum tahu. Ya kan? Terutama misalnya aku Protestan, ini Katolik. Ini kan sesuatu hal yang secara tata cara dan ritual walaupun sama-sama Kristen tapi sangat berbeda gitu. Bagaimana aku bisa melihat kalau secara Katolik tuh seperti kayak gini, tapi sebenarnya tujuannya sama. Gitu. Nah, ini kan membuat sesuatu yang kita berpikir bahwa semuanya tuh sebenarnya sama, punya keyakinan sama. Nah, kalau untuk faith tentunya buat aku tuh kayak misalnya aku kebayang kan ini true story ya. Kebayang nggak sih true story kejadian exorcism akhirnya kuasa terang yang menang. Memang ada kuasa gelap dan kuasa terang. Ini kan membuktikan bahwa selama kita punya iman yang kuat, kita cuma mengandalkan Tuhan dan kita yakin betul Dia yang akan menjaga kita, everything akan bisa kita lewatin. Itu yang makin menguatkan aku sih. Sebenarnya pelajaran yang aku dapetin yang paling kuat adalah semakin kuat lagi imannya bahwa ini bukan fiksi loh, ini based on true story. Berarti udah terbukti memang
kalau kita punya iman kuat, kita punya kasih, kita ngandalin Tuhan. Aku nggak ngomong hanya buat di Kristen ya, di semua kalangan agama apapun, kalau kita punya iman yang kuat dan kita hanya menyembah Dia, kita berserah sama Dia, everything pasti akan teratasi dengan baik. Tapi ya sesuai dengan waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Itu sih. Di Indonesia. Yang menarik dari persiapan sampai proses syuting semuanya menurut aku menarik, menantang, memberi wawasan yang lebih dari persiapan dulu. Itu dimana aku dipahat dengan banyak referensi, lalu pola tubuh yang belum pernah aku lakukan, seperti kayang sambil salto 4 kali. Oh enggak, kebanyakan. Pokoknya banyak pola tubuh yang aku nggak pernah lakukan, mencoba suara-suara. Lalu dari sorot mata juga kita pelajari, dengan mimik wajah kita pelajari. Lalu ketika proses syuting ada lagi yang menantang, di mana ada sekitar 4 fase makeup iblis tersebut, dan setiap fase paling enggak 2, 3 sampai 4 jam untuk buatnya. Itu salah satu hal yang menantang. Lalu ketika proses take-nya, proses eksorsis, pengusiran setannya, itu juga sangat-sangat menguras tenaga, menguras mental menurut aku. Dimana setnya mungkin tidak nyaman, ada mungkin setnya yang berlendir, basah atau apapun itu, dan itu menurut aku sebuah pembelajaran yang sangat berarti sih, dimana acting itu seluas itu. Dan Kuasa Gelap Perjanjian Darah, karakter Daniel lumayan sulit, tapi dengan bantuan Tuhan dan dengan bantuan orang-orang di sekitar aku seperti Mas Lukman, Tisha dan Jerome yang saling merangkul, tidak ada senioritas, semuanya take melakukan 100%, bahkan lebih dari 100%, saling membantu. Bahkan pas lagi nggak dapet kamera tetap melakukan yang terbaik, walaupun mengulang kali misalnya shotnya ada 5 nih, yang kena aku duluan, tapi Mas Lukman, Kak Jerome sama yang lainnya juga tetap melakukan 100%, dan itu bukan hal yang mudah sih, itu hal yang capek. Jadi menurut aku banyak banget yang bisa didapat dari karakter aku di Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini. Bagaimana cara membangun chemistry? Jujur aja, jujur. Kebetulan kita tuh Beneran jadian. waduh, Kerekam loh. kerekam loh itu loh. Kita kebetulan seumuran kita nggak seumuran juga sih, deket lah, nggak terlalu jauh. Terus kita juga orangnya agak cerewet ya dua-duanya, jadi kayak apa aja tuh kita obrolin. Dari situ sih mulai chemistry-nya, dari awal kita tes Casting. Iya, enggak Tes camp. tes camp. Sebelum tes camp malah. Iya, dari situ kita udah banyak ngobrolnya. Itu sih. Dan emang dikasih waktu untuk berdua-duaan kan? Iya. Maksudnya ketika reading, Ketika emang kita readingnya berdua. Sama ada Kak Putri juga yang ngebantu kita waktu itu buat lebih membangun chemistry gitu. Pelajaran apa yang aku dapatkan selama proses? Tentunya lumayan banyak, karena kalau aku sendiri cuman dengar tentang yang lain, yang aku tahu pasti lebih ke yang apa yang aku pegangkan agamanya. Pas aku ngejalanin syuting ini kayak, oh sebenarnya sama sih, cuman agak beda cara penyampaiannya, kayak gitu-gitu aja. Aku gak mau ngebanding-bandingin ya, jadi kita mungkin ngomongin soal Mas Rizal aja, karena aku dari dulu tumbuh besar selalu pernah dengar yang namanya Rizal Mantovani. Kalau dulu aku dengarnya bahwa dia adalah salah satu orang yang pada zamannya merubah cara pembuatan pengambilan gambar film horor terutama. Dan itu aku merasakan pada saat kita syuting Kuasa Gelap Perjanjian Darah, banyak sekali teknik-teknik yang dia lakukan yang aku belum pernah lihat sebelumnya.
dan itu keren banget, dari hal-hal yang ada di background sampai isinya gerak dengan cara-cara dia sendiri, dari pengambilan gambar, karena Mas Hilal orangnya menurut aku sangat visual, dan makanya itu di film ini kita bisa melihat banyak sekali shot-shot yang menurut aku keren dan indah. Makanya mungkin itu salah satu alasan kenapa kita dipercaya oleh IMAX boleh ditayangin di mereka. Soal IMAX itu kalian tuh waktu syuting udah tahu belum sih? Belum. Jadi sebenarnya prosesnya ya kita syuting, tapi kita ngambilnya juga udah gambarnya yang tajam, udah yang bagus, udah yang fitted, bisa diterima oleh IMAX dan dipropose oleh Paragon, dan akhirnya mereka terima bahwa ini boleh nih main di IMAX nih, tapi habis itu disesuaikan lagi. Si Robert kan cerita kemarin, jadi kebetulan banget memang pihak IMAX tuh lagi mencari cerita-cerita di Indonesia yang buat mereka untuk ditaruh di IMAX. Jadi mereka menghubungi beberapa pihak, bukan cuma Paragon aja. Jadi dari Paragon ngirimin kuasa gelar Perjanjian Darah. Ternyata Terpilih. Mereka langsung melihat bahwa ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh untuk diputar di IMAX, yaitu buat aku ya puji Tuhan gitu. Tapi sebenarnya kalau yang dari secara pengambilan gambar kayak tadi Rizal, visual dan segala macam, detail dan segala macam, sebenarnya itu nggak heran juga sih kenapa akhirnya IMAX merasa bahwa ini yang pas untuk diputar IMAX berdasarkan pengalaman aku pas syuting Perjanjian Darah. Yes. Kalau tanpa spoiler, kira-kira bagian apa yang penasaran nanti dilihat Oke, aku bisa jelasin. Jadi di momen tertentu itu ada di waktu tanggal 8 Oktober 2026. Silakan ditonton. Menurut aku itu bukan hal yang terlalu sulit karena aku sebagai manusia sering mengalami itu. Maksudnya in the level kita, let's say aku sebagai Lukman Sardi, aku tuh sering ngalamin tiba-tiba merasa bahwa kekecewaan, merasa kepedihan, merasa kepahitan. Ini ya as a person I keep it gitu, bahwa pengalaman ini udah sering aku alami gitu. Tapi kan ditambah lagi dengan bahwa seorang Romo Rendra dia punya pengalaman hidup yang panjang, yang akhirnya tuh dia lebih punya iman yang lebih kuat gitu dari si Lukman Sardi ini gitu. Ya Romo Rendra ini seorang yang punya iman lebih kuat. Tentunya sebagai manusia biasa dia akan merasakan itu, tapi dia cepat tersadar bahwa ini tidak boleh berlanjut, bahwa imannya yang akhirnya melit dia, bukan perasaan-perasaan dia terhadap masa lalu atau sekelilingnya. Jadi imannya dia yang melit dia. Jadi buat aku secara prinsip bukan sesuatu yang sangat jauh ya gitu. Karena sebagai manusia tentu kita juga sering ngalamin hal seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman media. Kita foto dulu ya. Butuh foto? Foto dulu, gua nggak bawa foto dulu. Ya, maksudnya kita fotoin Mas Lukman dan teman-teman. Foto sekarang. Foto yuk. Oke, foto kita. Happy birthday to you. Happy birthday, Stanley. Happy birthday. Ya, make wish. Good dulu, yuk. Amin. Semoga yang ada di sini bisa sehat selalu. Amin. Apapun yang dicita-citakan dan diharapkan bisa tercapai. Amin. Tahun ini berkah selalu. Amin. Dan film Kuasa Gelap Perjanjian Darah
Sukses. Amin.